Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tohani CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Tugu Badak 01 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani beliau Ibu Inayati Husni SPDI selaku guru kelas 6 SD Negeri Tugu Badak 01 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Selamat siang Bu Ina. Selamat siang Pak. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ina karena sudah menyempatkan waktu pada kegiatan observasi dalam supervisi akademik ini. Baik Bu Ina, rangkaian kegiatan pada observasi dalam supervisi akademik ini ada 3 macam, yaitu yang pertama pra-observasi yang akan kita laksanakan hari ini, kemudian nanti observasi, dan juga pasca observasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui serta mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas. Sedangkan pra-observasi ini merupakan tahap awal untuk mengetahui sejauh mana guru mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Kemudian dalam kegiatan pra-observasi ini kita akan berbincang-bincang mengenai persiapan mengajar yang akan dilakukan oleh Bu Ina. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Ina. Sudah siap Bu Ina? Insyaallah siap Pak. Oke, langsung ya Bu Ina. Yang pertama, ini apa saja tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti di kelas Bu Ina? Yang pertama, peserta didik dapat mengenal materi otot dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui bahwa ada beberapa jenis otot berdasarkan susunannya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mendemonstrasikan perbedaan dari jenis otot dalam menjalankan fungsinya. Berarti ada 3 nih Bu Ina. Jadi yang pertama, peserta didik dapat mengenal otot dan fungsinya. Kemudian peserta didik dapat mengetahui bahwa ada beberapa jenis otot berdasarkan fungsinya, susunannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan perbedaan dari jenis otot dalam menjalankan fungsinya. Oke. Kemudian Bu Ina, apakah area pengembangan yang ingin dicapai nantinya? Area pengembangan yang hendak dicapai itu pembelajaran berdiferensiasi, berdiferensiasi proses, konten, serta produk. Ada juga pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan pendekatan saintifik. Oke, berarti area yang ingin dikembangkan itu yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi ada 3 macam itu memang pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, kemudian produk. Dan juga tadi dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan pendekatan saintifik. Oke, bagus sekali. Kemudian untuk menunjang itu semua atau dalam pelaksanaan itu kira-kira strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu Ina? Yang pertama RPP. Ya. Terus menggunakan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan materi pembelajaran. Oke, berarti yang dipersiapkan oleh Bu Ina adalah yang pertama RPP, kemudian penggunaan media pembelajaran yang menarik dan tentunya sesuai dengan pembelajarannya, materi pembelajarannya. Oke.
Kemudian Bu Ina, kira-kira ini, Bu Ina ya, kira-kira kapan Bu Ina akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah hari Selasa besok Pak, tanggal 20 Agustus 2024. Oke, baik, berarti Bu Ina akan melaksanakan pembelajarannya besok pada hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 ya Bu ya. Baik Bu, di kelas 6 ya Bu ya? Iya Pak. Di kelas 6. Oke. Baik, berarti nanti saya mohon izin Bu Ina untuk ketika Bu Ina melaksanakan pembelajaran di kelas, saya nanti akan mengobservasi Bu Ina di kelas. Dan setelah itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi untuk menyampaikan hasil observasi atau pengamatan saya ketika di kelas nanti. Baik Bu Ina, terima kasih. Dan sebelum saya tutup, kira-kira apa yang Bu Ina dapatkan dari percakapan ini? Saya dapat gambaran nanti terkait pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kemudian saya akan lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Oke. Dari percakapan ini, Bu Ina berarti menjadi lebih siap, kemudian mendapat gambaran kira-kira pelaksanaannya akan seperti apa dan bagaimana ini. Oke. Terima kasih Ibu, secara keseluruhan Bu Ina menjadi lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan Bu Ina laksanakan berjalan dengan baik dan juga lancar. Terima kasih sekali lagi Bu Ina, saya ucapkan. Kita sama-sama. Demikian percakapan pra-observasi antara saya dengan Bu Ina, guru kelas 6 SD Negeri Duku Badak 01, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Sampai bertemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, lencang, depan, gerak, tegak, gerak, hadap kanan, hadap kiri, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Hari ini ada yang
tidak masuk, apa hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah. Anak kelas 6 sekarang hari ini hadir semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat. Semangat? Semangat. Satu kelas 6. Pintar, hebat, keren. Lagi, tepuk kelas 6. Pintar, hebat, keren. Untuk memulai pembelajaran hari ini, maka kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh keluarganya. Jadi, silakan Yuk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mari salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia, marilah sejenak menyanyikan lagu wajib nasional. Nyanyi bareng-bareng ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Sekarang kita hari ini akan belajar IPAS, yaitu tentang rangka, sendi, dan otot. Sebelumnya pada pertemuan kemarin sudah dibahas tentang rangka. Coba, masih ingat enggak? Rangka itu apa? Rangka itu apa? Yuk, siapa yang tahu? Iya, Mbak Aira. Diulangi suaranya agak keras. Rangka manusia adalah rangka tulang yang bersambungan secara teratur dan membentuk. Iya, rangkaian tulang yang saling bersambungan secara teratur dan membentuk tubuh manusia. Tubuh kita di dalamnya itu terdapat apa tadi? Rangka, terus tulang, ya, nanti ada otot. Tubuh kita tanpa rangka bisa bergerak apa enggak? Ya. Kalau tubuh kita nggak ada rangka, gimana? Kenapa? Nggak bisa bergerak, ya bukan tubuh namanya, ya enggak? Ya. Tubuh itu berfungsi untuk menggerakkan anggota badan kita. Itu pelajaran kemarin, masih ingat ya? Sekarang kita mau belajar tentang otot. Sendi dulu, sendi sebelumnya juga udah, kita langsung ke otot. Otot, otot.
Ya, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengenal tentang pengertian dari otot, fungsi dan jenis-jenisnya. Jadi kita nanti diharapkan setelah belajar tentang otot dan mengenal jenis-jenis dari otot itu tahu apa saja yang menyusun rangka dalam tubuh kita. Otot jenisnya berdasarkan susunan yang menyusunnya sesuai dengan ciri-cirinya. Ini sudah dibagi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 kita saksikan materi dulu, yaitu tentang otot dan jenis-jenisnya. Mengelilingi tulang rahim, tulang ibu jari diengser dengan gerak markov dalam lapisan. Dia disebut alat gerak pada manusia. Lapisan pada manusia. Ya, ini macam-macam otot pada manusia. Kita dengarkan dulu dan perhatikan. Otot manusia disebut alat gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang-tulang yang menjadikan adanya gerakan pada tubuh manusia. Tanpa adanya otot yang menempel pada tulang, maka tulang akan diam dan tidak dapat melakukan gerakan. Macam-macam otot berdasarkan susunannya. 1. Otot lurik. 2. Otot poros. 3. Otot jantung. Mari kita pelajari ketiga otot tersebut. Ya, perhatikan. Perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Bentuk sel. Otot lurik berbentuk silindris dan memanjang. Otot polos berbentuk gelondong dengan ujung yang runcing. Dan otot jantung berbentuk silindris, memanjang, dan bercabang. Kemudian jumlah inti sel. Otot lurik jumlahnya banyak. Otot polos jumlahnya 1 inti sel, dan otot jantung lebih dari 1. Letak inti sel. Otot lurik inti selnya terletak di tepi, otot polos terletak di tengah, dan otot jantung terletak di pusat. Kemudian sistem kerja. Otot lurik bekerja secara sadar, otot polos bekerja secara tidak sadar, dan otot jantung bekerja secara tidak sadar. Selanjutnya, reaksi. Otot lurik reaksinya cepat, otot polos reaksinya lambat, otot jantung reaksinya lambat. Kemudian, gerakan. Otot lurik gerakannya cepat lelah, otot polos tidak cepat lelah, dan otot jantung tidak cepat lelah. Berikutnya, letak otot. Otot lurik terletak menempel di tulang, otot polos menempel di sistem organ, dan otot jantung menempel di jantung. Itulah perbedaan dari ketiga jenis otot. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ya, dari tadi yang dibahas di depan, otot adalah kelompok 1. Coba, otot adalah lupa. Yo, otot adalah apa ya tadi ya? Yang lain, kelompok 2. Otot manusia adalah gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang. Jadi otot itu melekatnya di tulang. Kalau badan kita nggak ada otot, berarti tulangnya kosongan, rempeng banget ya. Kalau misalkan orang yang rajin olahraga, biasanya ototnya mulai kelihatan kayak gini, ada rai, tahu kan? Maksudnya kejelut, ya nggak? Ya. Nah itu otot kelihatan. Berarti otot itu adalah daging yang menempel pada tulang. Ya. Tanpa adanya otot yang menempel pada tulang, tulang itu akan diam dan tidak bisa melakukan gerakan. Ya kayak gini aja. Tapi kalau mau makan gimana? Nggak ada gerakannya tulang, kayak misalkan
orang apa nggak punya tangan ya, misalkan orang kasar nggak punya tangan tapi dikasih bambu aja kayak gitu, atau dikasih kayu aja kayak kayu kayak gini, nggak ada dagingnya sih, nggak bisa gerak apapun. Bayangkan coba kalau kita nggak punya otot, membayangkan kita nggak punya otot, ini bisa nggak bisa bergerak ya? Ya itu otot. Jenisnya otot tadi ada berapa? 3. Otot lurik, otot apa? Polos, sama otot jantung. Otot lurik bentuk selnya gimana tadi? Silindris dan memanjang. Terus otot polos gimana? Ya lupa, baru aja disampaikan. Nah, otot polos bentuknya gelondong dan ujungnya runcing. Otot jantung silindris dan memanjang bercabang. Intisannya kalau otot lurik itu gimana? Banyak. Kalau otot polos 1 intisel, yang jantung juga lebih dari 1. Terus otot lurik terletak di tepi, sedangkan otot polos terletaknya di tengah. Otot jantung letaknya di pusat. Iya, ini kelompok 1 ada LPD. Coba kalian nanti dikerjakan ya, kelompok 1 nanti hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 kita habis ini video mendengarkan lagu tentang otot polos. Tapi sebelumnya kita stretching dulu. Semuanya berdiri, coba. Mau lagunya? Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Kelas. Cepat. Angkat lagi.
Ya, kita lanjut lagi. Yang tadi coba yang kelompok 1 metode belajar fisika kamu kerjakan nanti. Nah, sekarang kita mau menyajikan lagu lagi tentang lagu otot pada manusia. Otot pada Yuk, itu toh. manusia dibedakan menjadi 3. Otot pada manusia ada polos, murid, dan jantung. Otot polos bentuk telonjong, inti sesatu dan di tengah, terletak pada organ dalam, tidak dipengaruhi otak. Ini lagu nadanya apa? Kan otek ya. Otot lurik di rangka, banyak inti sel di tepinya, bentuk silindris panjang, bekerja dengan kesadaran. Otot jantung ada di jantung, bentuk silindris dan bercabang, intrisannya ada di tengah, bekerja tanpa kenal lelah. Ya, ini ya gaya pembelajarannya auditoria, yaitu secara mendengarkan. Sekarang ada RKPD-nya, kamu nanti dikerjakan. Setelah itu coba apa yang disampaikan dulu tadi paham apa enggak, nanti dipresentasikan. Langsung kelompok 3, kamu nanti ditempel di atas. Polos, ini semuanya tertulis semuanya apa? Yuk, selesai.
Sudah? Belum.
Sudah selesai semua? Itu apa? Sudah selesai semua? Kelompok 3 udah selesai semua? Belum.
Sudah. Yuk, udah selesai semua belum kelompok 3? Yuk, udah selesai semua belum? Habis ini nanti ada perwakilan dari kelompoknya ya. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi di depan hasil kerjanya. Terus kelompok 2, kelompok 3 perwakilan dari setiap kelompok. 2 orang boleh, 1 orang boleh. Nanti mempresentasikan hasil diskusi LKPD yang tadi sudah dibagikan. Sudah?
Udah selesai semua belum? Udah? Udah? Coba sekarang kita mau mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? Ayo sama Aul. Aulia, yuk. Yuk. Kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Masih lagi Mbak, biar kedengeran. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan LKPD otot luring. Otot luring ciri-cirinya adalah menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Otot polos adalah bentuknya ototnya gelondong seperti potongan rumah kayu. Otot jantung adalah air yang terdapat di dinding jantung. Iya. Yang lain kelompok 2 sama kelompok 3. Kira-kira jawabannya tepat atau enggak? Tepat ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk Sekarang kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompoknya 1 atau 2 mempresentasikan hasil diskusi. Yuk. Kita dengarkan sama-sama, ayo. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan diskusi kami. Ciri-ciri otot luring bentuknya silindris memanjang tanpa adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling, mempunyai banyak intisan. Otot polos bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing dan di bagian tengahnya menggelembung. Mempunyai 1 inti sel, 3 memiliki garis-garis melintang polos. Otot jantung strukturnya sama seperti otot luring, gelap terang secara berselang
berseling dan terdapat percabangan. Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Ya. Coba tanggapan dari kelompok yang lain. Kira-kira ada yang kurang tepat? Apa sudah sesuai? Kelompok 3? Sesuai. Kelompok 1? Sesuai. Beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, ya. Langsung maju ke depan, menempelkan di papan tulis sesuai dengan ciri-cirinya. Dibacakan. Ciri-ciri otot polos. Bentuknya gondrong, kedua ujungnya runcing dan tidak mengganggu. Mempunyai satu inti sayap yang memiliki garis-garis melintang atau polos. Bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah otot karena itu disebut sebagai otot tak sadar. Ya, itu dari kelompok 3. Benar semua ya? Beri apresiasi, aplaus untuk kelompok 3. Dari ketiga kelompok tadi semuanya sama dengan beda jenis karyanya ya, produknya. Tadi pilot dari kelompok 2, yang itu tadi di papan tulis, yang dan kelompok satunya LKPD. Semuanya sama, ciri-ciri atau jenis-jenis dari jenis-jenis apa ini tadi? Otot, ya, otot, jenis-jenisnya dan ciri-ciri. Masih ingat? Kalau mengulang lagi? Insya Allah. Tepuk kelas 6 dulu, tepuk kelas 6. Hebat, keren. Oke, habis itu semuanya udah paham. Ya, udah selesai pembelajaran hari ini. Apa yang kita sampaikan hari ini semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kita jadi tahu apa itu otot dan jenis-jenisnya. Kalau ditanya nanti bisa ya? Bisa? Masih ingat dengan tadi lagunya? Coba sekali lagi sebelum mengakhiri pembelajaran, kita nyanyi dulu tentang otot pada manusia sekali lagi. Otot pada manusia dibedakan menjadi 3. Otot pada manusia ada polos,
dan jantung. Otot polos bentuk gelondong, inti sel satu dan di tengah, terletak pada organ dalam, tidak dipengaruhi otak. Otot kulit di rangka, banyak inti sel di tepinya, bentuk silindris panjang, bekerja dengan kesadaran. Otot jantung ada di jantung, bentuk silindris dan bercabang, inti selnya ada di tengah, bekerja tanpa kenal lelah. Iya, terima kasih. Nanti bisa ya kalau ditanya apa itu otot, apa jenis-jenis otot. Bisa? Insya Allah. Baiklah. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata, Bu Guru minta maaf. Dan semoga besok kita tetap semangat untuk belajar selanjutnya. Semangat? Cukup sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Siti Istijabatun SPD MPD, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Rahmadi STMT, dan juga Ibu Inayati Husni SPDI, rekan sejawat saya, guru kelas 6 SD Negeri Duku Badak 01, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan coaching dalam supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu Ina. Selamat pagi Pak Tony. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya. Bu Ina, beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan tahap pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang adalah pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ina. Sudah siap Bu Ina? Bisa. Nah, bisa kita mulai sekarang? Ya. Oke. Nah, sebelumnya ini dari percakapan yang akan kita laksanakan ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Ina dapatkan? Saya berharap nantinya mendapatkan umpan balik dari percakapan ini. Jadi berharap dari percakapan ini Bu Ina akan mendapatkan umpan balik gitu ya. Oke. Bagaimana perasaan Bu Ina setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah saya merasa lega di awal. Cuma awal-awal mungkin merasa grogi karena sebelumnya belum pernah melakukan atau di supervisi seperti ini. Oke, jadi ya itu hal yang wajar lah ya. Jadi karena sesuatu yang baru pasti seperti itu, saya juga dulu merasakan seperti itu ketika akan diobservasi, biasanya ya grogi dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya pada tahap pra observasi kemarin itu Bu Ina menyampaikan bahwa ada area pengembangan yang ingin dicapai. Nah,
apakah area pengembangan tersebut sudah tercapai, Bu Ina? Alhamdulillah sudah, Mhm. tapi masih perlu ditingkatkan, yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti sudah tinggal ditingkatkan kembali. Utamanya adalah di area pembelajaran diferensiasinya. berdiferensiasinya ya. Oke. Kemudian apakah tujuan pembelajaran yang kemarin dilaksanakan itu sudah tercapai? Sudah tercapai ya? Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kemudian hal positif apa yang sudah Bu Ina dapatkan setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Di situ saya dapat memanfaatkan teknologi dengan menggunakan laptop, terus lengkap dengan infokus, proyektor, sama media pembelajaran yang lengkap. Oke, berarti banyak sekali yang dipakai di sana, ya. Jadi ada proyektor, kemudian memutarkan video, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah masih ada yang dirasa kurang menurut Bu Ina? Masih? Apa itu? Terutama pengelolaan kelas, kemudian terkait pembelajaran diferensiasi, dan juga masih terlihat ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi dalam pengelolaan kelas, kemudian terkait pembelajaran berdiferensiasi, dan juga kurang aktifan siswa, gitu ya Bu Ina ya. Oke. Nah, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan untuk kedepannya agar pembelajaran yang dilaksanakan ini nanti menjadi lebih baik lagi? Saya akan mencoba mencari berbagai informasi, tentunya terkait pembelajaran yang berdiferensiasi dengan baik. Oke, jadi mencari informasi sebanyak mungkin gitu. Itu nanti bisa lewat internet, rekan sejawat, atau kepala sekolah juga dari bisa berbagai sumber. Iya, betul sekali. Kemudian kira-kira kapan Bu Ina akan melakukannya? Secepatnya ya. Oke. Dan siapa yang akan menjadi pendukung kira-kira dalam hal ini menurut Bu Ina? Tentunya rekan-rekan Dewan Guru sejawat tempat di sini mengajar, kemudian kepala sekolah, dengan jalan diskusi bersama untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Oke, ya, jadi memanfaatkan aset yang ada. Jadi aset manusia berarti ini ya. Ya. Kepala sekolah bisa, rekan sejawat bisa dimintai untuk diskusi pendapatnya terkait dengan apa yang sedang dihadapi oleh Bu Ina ini. Baik, bagus sekali Bu Ina. Kemudian ini semua, terima kasih Bu Ina. Kita sudah berada di ujung percakapan terkait rangkaian supervisi pembelajaran, yaitu supervisi akademik. Nah, kira-kira dari yang sudah kita laksanakan dari awal sampai dengan akhir, ini pengalaman apa yang Bu Ina dapatkan? Banyak. Pertama, saya merasa senang karena mendapatkan ilmu serta pengalaman yang baru, tentunya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Harapan kedepannya semoga dalam pelaksanaan pembelajaran lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, ya. Terima kasih banyak Bu Ina atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah semua tahapan sudah kita lalui. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua ke depannya. Demikian rangkaian proses coaching dalam supervisi akademik terkait tugas saya pada modul 2.3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.